Dalam megahnya Gunung Lawu tersembunyi misteri dan sejarah spiritual, jejak pemujaan kuno, dan ribuan misteri yang belum terjawab. Mari kita telusuri ke dalam keheningan puncak dan lerengnya, memaparkan misteri mendalam yang menghiasi Gunung Lawu sejak zaman dahulu. Tesi, Kabupaten Karanganyar. Batas-batas Desa Koripan antara lain di sebelah utara berbatasan dengan Desa Girilayu, sebelah selatan dengan Desa Tunggul Rejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangbangun, dan sebelah timur dengan Desa Karanglo. Letak geografisnya yang berada di lereng Gunung Lawu membuat desa ini berhawa sejuk. Di Desa Koripan memiliki situs sejarah yang bernama Umpak Gugur. Tinggalan arkeologis di situs ini berupa beberapa umpak yang masyarakat Koripan Karanganyar menyebutnya dengan Watu Umpak Gugur, karena diceritakan tempat ini pernah berdiri sebuah bangunan mirip bangunan era Majapahit yang dibangun oleh Raden Gugur, salah satu anak dari selir Raja Majapahit. Di situs ini terdapat dua jenis umpak, yaitu umpak berbentuk persegi dan berbentuk bulat. Umpak berbentuk persegi diperkirakan usianya lebih muda daripada umpak yang berbentuk bulat. Ini membuktikan bahwa tempat ini digunakan berkelanjutan dari masa klasik hingga era Islam. Umpak adalah pelandas tiang, yakni komponen arsitektural sebagai landasan atau alas berdiri tiang kayu. Bisa juga bambu sebagai penyangga atap suatu bangunan tradisional Jawa. Ada beragam bahan dan bentuk umpak, umumnya terbuat dari bahan keras, seperti batu, tatanan bata, kayu, dan kemudian semencor. Bentuk, ukuran, dan fungsi khususnya juga bermacam-macam. Ada yang permukaan atas bujur sangkar, dan tak sedikit yang berbentuk bulat. Agar tiang berdiri kokoh di atas umpak, maka permukaan atas diberi pahatan cekung berbentuk persegi, atau bulat tidak terlampau dalam berfungsi untuk pengunci tiang atau nok. Atau sebaliknya diberi bagian tonjolan atau cekungan seperti pencu pada waditra logam, juga untuk pengunci tiang, misal pada umpak watu gong, yaitu varian sebutan watu kenong atau watu bonang. Nok berbentuk persegi cekung umumnya untuk tiang kayu, adapun nok bulat cembung sangat mungkin untuk tiang bambu. Ukuran umpak disesuaikan dengan ukuran tiangnya, berukuran besar, sedang atau kecil. Begitu pula bentuk permukaan atasnya disesuaikan dengan bentuk tiangnya. Umpak bulat untuk tiang bulat, adapun umpak persegi untuk tiang persegi. Seringkali bagian atas dibuat lebih kecil dari bagian bawah atau tirus, supaya umpak dapat berdiri dengan lebih kokoh dan lebih artistik bentuknya. Ada juga umpak yang polos, namun cukup banyak yang diberi bentuk tertentu, bahkan disertai dengan ragam hias atau ornamen yang artistik. Ada pula umpak yang amat bersahaja, yaitu hanya lempeng batu berpermukaan cukup rata atau tatanan sejumlah bata. Dengan adanya umpak yang ditempatkan di permukaan tanah, diharapkan tiang kayu atau bambu tidak mudah lapuk karena kelembaban tanah atau dimakan rayap. Umpak telah hadir di Nusantara semenjak zaman prasejarah, paling tidak sejak hadirnya tradisi budaya megalitik pada masa perundagian sebagai pelandas tiang dalam konstruksi rumah panggung. Artefak watu umpak gugur adalah suatu contoh tentang itu. Penggunaan umpak berlanjut hingga ke masa Hindu-Buddha,
sebagaimana terbukti oleh adanya tinggalan cukup banyak umpak dalam beragam bentuk, ukuran, dan fungsi khusus. Bangunan berumpak juga tergambar di relief-relief candi, yang menggambarkan tentang bangunan berkonstruksi kayu, juga perlihatkan penggunaan umpak sebagai pelandas tiang. Pemakaian umpak terus berlanjut hingga masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Masa kolonial, bahkan dalam jumlah terbatas kedapatan hingga sekarang, tergambar bahwa umpak hadir dalam lintas masa, sejak zaman prasejarah hingga kini. Selain umpak di situs umpak gugur juga terdapat temuan bata merah yang berukuran besar. Bata merah ini diduga dulunya sebagai material pelengkap struktur bangunan, namun saat ini digunakan sebagai lantai dan pagar situs. Temuan lainnya adalah balok batu andesit, yang digunakan sebagai ambang pintu masuk ke area situs. Situs umpak gugur oleh masyarakat dikaitkan dengan Raden Gugur, atau merupakan kediaman Raden Gugur. Menurut beberapa literasi menyebutkan, Raden Gugur memiliki nama lain Susuhunan Lawu, atau Sinuhun Lawu merupakan putra bungsu Prabu Brawijaya terakhir dari permaisurinya, Daran Awanti atau Dewi Andarawati. Sebelumnya Sunan Lawu bernama Raden Gugur. Gelar Sunan merupakan bentuk singkat dari Susuhunan, yang kata dasarnya yaitu suhun, atau diangkat di atas kepala, menunjukkan penghormatan yang teramat tinggi. Sedangkan nama Lawu berasal dari nama gunung, yang menjulang tinggi di sebelah timur wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Adalah sosok yang keberadaannya sangat penting dalam mitologi Jawa, dan begitu dihormati oleh kerajaan-kerajaan Mataram Islam, selain Kanjeng Ratu Kidul di pantai selatan. Menurut naskah-naskah Jawa Surakarta, Sunan Lawu merupakan putra Prabu Brawijaya kelima yang lahir dari permaisuri dan bernama asli Raden Gugur. Ketika Majapahit dikepung musuh dari Demak, Raden Gugur turut berperang dalam sebuah pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Demak. Karena menolak ajakan musuh, termasuk juga Wali Songo untuk merasuk agama Islam, Raden Gugur memilih untuk kabur ke barat dan berdiam di Dukuh Lawu, di lereng Gunung Mahendra, yang merupakan nama Gunung Lawu saat itu. Setelah kehancuran Majapahit tersebut, Raden Gugur, yang selalu ingat nasihat-nasihat luhur ayahandanya, menjadi pribadi yang sangat tekun dalam bersemadi dan disiplin melatih diri hingga dapat mencapai moksa. Setelah moksa, Raden Gugur menjadi dewata penguasa gunung tersebut bergelar Susuhunan atau Sunan Lawu. Menurut Babat Tanah Jawi, pada sekitar abad 18 Sunan Pakubuwono II, yang merupakan pendiri Karaton Surakarta, yang kebingungan setelah istananya di Kartasura berhasil diduduki musuh, dikisahkan menyepi di Gunung Lawu dan menjalankan puasa-puasa tertentu. Setelah beberapa hari menjalankan lelaku tersebut, Pakubuwono II ditemui oleh sosok yang digambarkan berbadan sangat besar, memakai kampuh megah bermotif Polengбang Bintulu, dan mengaku bernama Sunan Lawu. Di sana Sunan Lawu merestui Pakubuwono II untuk membangun dinastinya kembali, yang kita kenal sebagai Keraton Surakarta sekarang. Di lain waktu, Pangeran Sambernyawa yang sedang bertempur memperjuangkan kedaulatannya melawan Belanda dan paman-pamannya sendiri juga diceritakan sempat menyepi di Gunung Lawu. Saat itu, Pangeran Sambernyawa bersama ketiga abdinya menahan atau mengurangi tidur dan makan selama 7 hari 7 malam. Puncaknya, kabut muncul secara tak wajar hingga matahari sama sekali tak terlihat. Pangeran Sambernyawa ditemui Sunan Lawu dan diberi 2 pusaka berbentuk bendera bernama Kiai Duda dan tambur bernama Kiai Slamet. Kedua pusaka inilah yang hingga sekarang menjadi pusaka utama Kadipaten Mangkunagaran yang berhasil didirikan oleh Pangeran Sambernyawa. Adapun tempat Pangeran Sambernyawa atau Mangkunagara ke-1
menerima anugerah pusaka dari Sunan Lawu tersebut adalah di Bukit Mangadek, tempat di mana beliau dimakamkan sesuai wasiatnya sendiri. Serat Pustaka Raja Purwa menyebut, sebelum Raden Gugur menguasai Gunung Lawu, gunung tersebut adalah tempat bertahtanya Sri Maharaja Dewa Buddha, yang tak lain adalah Batara Guru yang mengejawantah. Gunung Lawu terkenal dengan legenda tentang Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Menurut cerita rakyat, setelah keruntuhan Majapahit, Brawijaya V mengasingkan diri dan melakukan moksa atau menghilang secara gaib di puncak Gunung Lawu, yang kini diyakini dijaga oleh penjaga gaib bernama Sunan Lawu dan Kiai Jalak. Sunan Lawu dipercaya sebagai wujud gaib Raden Gugur yang menjaga gunung tersebut. Sedangkan Kiai Jalak dipercaya sebagai jelmaan abdi setia Prabu Brawijaya V di Pamenggala yang menjadi penjaga Gunung Lawu dan sering muncul sebagai burung jalak gading untuk membantu pendaki. Di dekat situs Umpak Gugur juga terdapat kompleks makam kuno yang diperkirakan era Mataram Islam. Oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai makam para abdi dalem Raden Gugur dan para lurah desa Koripan di masa lalu. Beberapa pendaki dan peziarah melakukan ritual di situs-situs yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu. Ada pula kepercayaan bahwa pendaki dari daerah Cepu dilarang mendaki Gunung Lawu karena sejarah permusuhan antara Prabu Brawijaya V dan Adipati Cepu. Kesimpulannya, situs Umpak Gugur merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.